Privasi. Ya. Intinya Kak cukup untuk makan, kirim sama orang tua dan Orang nabung. tua, itu aja. That's right. Yang saya dengar itu ini kerjasama dengan salah satu pengusaha di Jepang yang mungkin dan ini sudah berlangsung lama, dan ini bukan hanya dari NTT saja, tapi dari Medan atau dari mana, dan juga dari negara lain. Mungkin ada informasi lain. Seperti ini namanya adalah AICAT, Arafah International Center of Agricultural Training. So, ini program ini sudah dimulai sejak 7 tahun yang lalu, 7 tahun yang lalu. Kami kebetulan angkatan ke-6 dan kalau kita angkatan ke-7, berarti sejak 8 tahun yang lalu. Oke. Terus program ini bekerja sama seperti yang tadi kakak bilang dengan salah satu pengusaha ataupun dengan beberapa kampus yang ada di Indonesia. Kalau dari NTT itu bekerja sama dengan pihak kampus-kampus lulusan, ada jurusan pertaniannya, Undana, Politani, Unkris, dan Unimor. Ya, Unimor. Kalau dari Indonesia bagian barat itu dengan kampus DEL itu di Medan dan beberapa kampus lainnya, terus dengan beberapa kampus yang ada di kampus yang ada di Toraja. Ada sekitar lebih dari 5 kampus ya dari Indonesia ya di sana. Ya, kurang lebih demikian. Selain dari Indonesia, dari mana saja juga, katanya dari Vietnam, dari Filipina. Ya. Jadi untuk program AICAT ini telah bekerja sama dengan kurang lebih 13 negara di bagian Asia dan Afrika. Untuk Afrika ada beberapa negara, untuk Asia ada Vietnam, Indonesia, Myanmar, Laos, Kamboja, Thailand, Nepal, apa lagi? Fiji, Vanuatu, Timor Leste. Dan untuk bagian Afrika itu ada Kenya, dan ada beberapa negara Zimbabwe, ya. Kurang lebihnya demikian. Dari begini ya kakak, prosesnya itu pertama, ini kan kalau untuk dia khusus di NTT itu sekarang ini baru mulai artinya jarang diposting di media sosial seperti Facebook. Ya. Kebanyakan kan di NTT itu yang saya tahu waktu itu ada teman, dia juga alumni, dia kalau tidak salah angkatan 6 tahun lalu. Mereka pulang, jadi mereka di sini, jadi dikirimkan itu berkas persyaratannya. Jadi waktu itu daftarnya itu di salah satu universitas itu Unkris. Persyaratannya kita masukkan di situ kakak. Setelah dimasukkan di situ, itu tertera nomor telepon kita. Jadi misalnya lulus verifikasi berkas baru, berkas sudah lulus, verifikasi berkasnya itu. Dan kalau nama kita keluar, berkasnya memberi persyaratan, tes lagi, itu ada salah tes, namanya itu tes wawancara. Setelah wawancara, setelah habis wawancara kakak, itu berkasnya dikirim lagi ke Jakarta. Baru dari Jakarta itu dikirim ke Israel sini. Dari Israel, sementara Israelnya seleksi lagi. Baru ntar Israelnya keluarkan visanya, dikirim lagi kembali nama-namanya, baru dikirim lagi ke Kupang nama-nama yang lulus. Setelah itu kita ke Jakarta, kurang lebih 2 hari, sudah dapat pengarahan dari ada salah satu pengurus di Jakarta namanya Pak Agus Suherman. Kurang tahu di Jakarta beliau sebagai apa, tapi beliau itu merupakan salah satu pengurus dengan itu Pak Goris. Ya, setelah itu 2 hari kita berangkat. Tapi yang sekarang jadi kendala dalam keberangkatan itu, soalnya itu kita harus diantar karena negara kita kan yang kita tahu bahwa Israel sama Indonesia tidak ada hubungan kerjasama. Hubungan diplomatik. Iya, tidak ada hubungan diplomatik seperti itu. Jadi biasanya kalau untuk urus ini kita main kayak bahasanya bilang kita pakai orang begitu kakak untuk antar. Karena pada saat pemeriksaan di cukai itu kalau mereka bilang ke Israel kan orang tidak percaya kan kakak. Jadi biasanya yang antar itu kalau untuk
antar ke Indonesia dari Jakarta itu biasa antar itu kebanyakan Densus kan. Kalau salah anak buahnya pengurus mereka. Tidak menjadi masalah untuk kali ini karena kita nggak punya ini. Kalau masuk sana kita pakai paspor, cuman kita pakai paspor Indonesia, tapi visa itu yang kanannya, kalau visa itu yang kendalanya di visa sana. Karena visanya kan bukan kayak ada hubungan diplomatik kan, visanya kita ada kedutaan besar, bisa urus di kedutaan besar, tapi di sini kan visa memang visa kalau paspor negara kita, tapi kalau untuk visanya negara Israel. Tapi masih dibilang legal masih gitu kan? Masuk legal kan? Mau nambahin sedikit Kak, jadi visanya itu sebenarnya dari Singapura Kak. Oh. Jadi kalau kami yang dari daerah Medan, kami kemarin pengurusannya itu sekitar 2 bulan. Jadi mereka kumpulkan berkas-berkasnya, terus ada perwakilan dari Medan itu pergi ke Singapura, terus mereka ngurusnya di sana. Jadi visanya itu visa Singapura dan paspornya itu paspor Indonesia. Jadi itu benar-benar legal Kak, karena Singapura dan Israel itu kan punya hubungan diplomatik. Jadi kami kemarin berangkatnya dari Medan berangkat ke Singapura, dari Singapura ke Thailand transitnya, terus dari Thailand langsung ke Ben Gurion ke Israel gitu. Jadi itu legal Kak. Ya, paspornya tetap Indonesia, tapi visanya Singapura kayak gitu. Sudah berapa lama sih di sana dan kendala apa sih awalnya karena kita apakah semuanya bisa menggunakan bahasa Inggris, apakah semuanya bisa materi yang diajarkan di sana seperti apa bisa di-sharingkan? Ya, mungkin saya tambahkan ya Kakak. Mungkin kalau untuk kendala, saya rasa mungkin ya minta maaf ya, mungkin ada teman-teman yang Ibu Sun minta maaf ya Ibu Sun. Mungkin kendalanya kendalanya mungkin kita orang Indonesia ya, minta maaf ya kalau mungkin kayak saya mau jujur ya, kita bahasa Inggris setengah-setengah. Tapi tidak menutup kemungkinan untuk kita mau belajar kan Kakak? Iya, pasti ya. Jadi saya rasa di sini tidak ada kendala, hanya kendala hanya mungkin perlu beradaptasi aja Kakak. Kalau untuk kendala saya rasa tidak ada kendala di sini. Puji Tuhan. Mungkin saya bisa tambahkan sedikit. Boleh Om Vicky? Ini jadi kedatangan kami di Israel itu untuk daerah Indonesia Timur itu tanggal 16 September 2019 di Israel. Kalau untuk teman-teman dari Medan, mereka 1 minggu sebelum kami. Jadi mereka berangkatnya lebih awal. Oh gitu. Lalu untuk kendala, misalnya kita bicara tentang bahasa, karena program ini bukan 100% dititik beratkan pada pembelajaran di dalam kelas, sehingga karena yang pertama itu tidak dititik beratkan pada pembelajaran di dalam kelas, karena kita datang dari namanya saja sudah training, artinya pelatihan, bukan dikhususkan pada pembelajaran dalam kelas tetapi di lapangan, sehingga hal yang diambil oleh pihak ICAT itu sendiri adalah bagaimana para student mereka langsung turun ke lapangan dengan melibatkan diri mereka dalam bekerja. Artinya pihak ICAT juga membantu kita dari student bahwa belajar bisa menghasilkan uang. Walaupun kita secara kasar kita bisa dikatakan worker, tetapi dalam visa kita tertera bahwa kita adalah student. Oh, student. Jadi sistemnya praktik langsung. Ya, maksudnya saya masih sedikit lagi. Pembelajarannya di dalam kelas, teacher mereka mengajar dengan bahasa Inggris, tapi di sini setiap negara memiliki leader yang bertugas untuk mentranslate semua yang dibicarakan dalam kelas, sehingga itu mempermudah kontak antara student dengan guru dan tersebaliknya pula. Jadi untuk kehidupan secara normal di sini, kami hidupnya itu berbarengan dengan negara lain. Jadi karena kita juga bekerja di sini, kita ditempatkan di setiap bos yang memiliki lahan atau lokasi pekerjaan. Jadi di setiap lahan tersebut, di tempat kerja bos itu, kita tinggalnya berbarengan dengan teman dari negara lain, dengan pekerja asli Thailand, yang dimana pekerja Thailand mengirimkan pekerja mereka ke sini untuk bekerja.
Jadi secara bahasa, kalau misalnya bahasa internasional, kita menggunakan bahasa Indonesia internasional yang mampu dipahami, walaupun Inggris, tapi Inggris rumah yang kita ciptakan sendiri. Oh, jadi yang penting dengan body language pun itu kita saling mengerti. Jadi gitu. Karena seperti yang saya katakan, ini bukan pendidikan setara dengan S2 yang mewajibkan untuk Inggris menjadi prioritas. Artinya yang penting bisa saling memahami saja apa instruktur dan satu sama lain gitu ya. Ini menarik sekali ya. Lalu pelajaran apa saja yang dipelajari di sana, atau materi apa saja soal pertanian? Itu kan kalau temanya kan tentang belajar pertanian Israel kalau yang kita dengar selama ini, dan mungkin video-video yang sebelumnya yang pernah dikirim oleh Bang Julius. Untuk pelajarannya itu banyak. Yang pertama kali kami datang itu tentang soil and water, itu tentang tanah dan air. Belajar dari dasar dulu kayak gitu, gimana masalah pH tanah, untuk pupuk apa yang cocok di tanah yang kering kayak gitu. Terus belajar juga tentang cuaca, tentang iklim, kemudian varietas apa yang cocok ditanam di tanah itu gitu. Terus kemudian nanti belajar mendalam lagi tentang irigasi, tentang drip irigasi. Jadi di sini itu lebih dikuatkan dengan drip irigasi atau terus ada juga bisnis plan, kayak mana gimana bikin bisnis, terus agribisnis, gimana pemasaran, marketing dan lain-lain. Jadi itu mencakup luas, Kak. Memang dia tentang pertanian, dan juga ada marketingnya, belajar marketing, bisnis plan. Terus belajar juga tentang komputer, tentang bagaimana membuat suatu produk. Jadi dia mencakup banyak hal. Terus kita juga ada trip, Kak. Jadi nggak hanya di kelas aja, ya tidak hanya di kelas aja. Jadi kalau tentang perikanan, aquaculture, kita juga pergi lihat langsung bagaimana mereka melakukan sistemnya, air pengairannya begitu. Terus kita juga ada pergi ke R&D, solar system, bagaimana langsung turun ke lapangan gitu. Jadi tapi itu tidak bekerja konsepnya, Kak. Jadi pergi dulu ke kelas gitu setengah hari, mungkin sampai jam 12, terus setelah itu kita pergi lagi setelah break. Oh, berarti gitu. Terus semacam training dulu ya, kelas dulu ya itu. Ya, ada kelasnya juga. Iya, terus ada juga tentang lebah, pembuatan madu kayak gitu. Jadi mencakup banyak hal, Kak. Terus ada juga trip untuk khusus holiday-nya. Jadi memang khusus untuk jalan-jalan kayak gitu. Oh, ada juga. Jadi refreshing gitu ada. Ya, betul. Jadi kita khusus untuk orang Indonesia ada 4 kali libur dalam 1 tahun. Gitu. Dalam satu program, maksud saya. Jadi itu ada 4 kali libur. Program itu berapa minggu sih lamanya satu program? Seharusnya 10 bulan. Dan itu karena masuk masa corona. Jadi ini ada extended penambahan visa, juga ada penambahan mata kuliah juga. Jadi memang benar-benar yang benar-benar tertarik gitu, Kak. Bisa sekalian juga jalan-jalan wisata rohani gitu. Ya. Saya melihat foto-fotonya dari Om Julius, saya melihat banyak teman-teman. Sampai 17 Agustus tahun lalu itu kan ada yang mengibarkan bendera di Israel ya. Ini saya lihat. Iya, ke Yerusalem ada, ke Bethlehem ada, ke Gunung Hermon juga ada. Lagi ada salju-saljunya. Nah, Israel ini kan menarik. Daerah tandus, tapi memiliki mungkin di dunia juga dia memiliki terkenal sebagai negara yang memang sistem pertaniannya sangat modern. Dan kesan teman-teman di sana membandingkan kita di Indonesia, mungkin lebih jauh Indonesia, lebih kita di NTT atau mungkin teman-teman yang dari Medan seperti apa dengan belajar selama ini, dengan apa sih kesan kita di sana? Kesannya luar biasa karena mereka bisa mengubah sistem pertaniannya. Maksudnya sebenarnya sih tidak mengubah ya, situasi dan kondisi tetap sama, cuman mereka menyelaraskan bagaimana tanaman itu bisa tumbuh di daerah tropis. Nah, mereka bikin black net, bikin net house, sehingga keadaan di dalam net house itu hampir sama lah dengan
wilayah tropis, jadi tanamannya bisa beradaptasi lah dengan panasnya, dengan dinginnya. Karena kalau panasnya itu Kak paling tinggi itu bisa sampai 45 ya. 45 derajat. Itu biasanya di bulan Agustus. Puncak-puncaknya di Agustus. Berarti sekarang masih dingin ya? Sekarang masih dingin. Tapi itu mau masuk ke musim panas. Jadi sudah mulai berubah, sudah mulai naik derajatnya. Sekarang mungkin sekitar 12 sampai 13 derajat. Tapi suhu paling dingin itu di bulan Januari kemarin itu sampai minus ya? 4 derajat. Enggak minus, 4 derajat. Di 3 derajat. 3 kayaknya. Dia itu dingin sekali Kak. Karena anginnya pasir. Lalu mereka seperti yang tadi teman Sun bilang bahwa mereka menggunakan drip irigasi. So itu salah satu kekuatan mereka. Jadi dalam keadaan tanah yang kering sekali, tapi mereka menggunakan drip irigasi, di mana sesuai dengan informasi yang saya dapatkan dari bos tempat saya bekerja, bahwa sumber air yang mereka peroleh di Israel itu mereka dapat dengan kayak seperti sejenis sumur bor, tapi dengan kedalaman 800 meter sampai 1 kilometer. Itu berdasarkan wawancara saya dengan beliau. Jadi mereka menggunakan teknologi untuk menarik air dari bawah, dari dasar naik ke air ke permukaan, dan air itu digunakan untuk kebutuhan minum dan kebutuhan lahan. Jadi kalau setahu saya kayaknya nggak pernah bakal habis airnya itu Kak. Jadi mereka gunakan air itu dengan sebaik mungkin di lahan. Bahkan coba kita bayangkan saja di daerah gurun tapi tanahnya bisa ada lumut di situ. Artinya apa? Bahwa kelebihan air di tanah Israel. Jadi itu kekuatan mereka. Mereka menggunakan fertilisasi yang sangat bagus. Pemupukannya itu seiring berbarengan dengan air yang satu informasi yang saya dengar dari Pak Yulis itu adalah kalau teman-teman di sana juga mendapat gaji. Apakah seperti itu? Bagaimana kerja di sana sambil juga mendapat upah seperti itu? Itu seperti apa? Ya, seperti yang tadi di awal saya katakan bahwa kami di sini visa kami adalah student, kami pergi ke kampus dan belajar. Tetapi bagaimana pihak ICAT melakukan kayak meramu training pelatihan itu dengan baik, dengan cara kami turun ke lapangan dan kami terlibat langsung bekerja di situ. Jadi ya seperti saya bilang juga bahwa kami bisa dikatakan worker, tapi student kami legalnya adalah visa kami adalah student. Jadi sambil sekolah kami sambil belajar sambil kerja, dan kami bekerjanya itu per farmer yang ada di sini begitu. Jadi itu tidak salah bahwa kami juga bekerja. Ya, tetapi berdasarkan hasil wawancara saya dengan beberapa orang asli di sini, bahwa gaji yang diterima oleh warga negara asing seperti kami, student, itu ternyata dia punya seperti UMR-nya itu karena di sini per jam. Jadi per jamnya itu tidak sama dengan orang asli yang bekerja di tempat ini. Walaupun kita bekerja dengan orang Israel di tempat posisi kerja yang sama, tetapi upah kita tidak akan sama karena kita WNA. Lebih tinggi atau gimana? Lebih tinggi mereka. Lebih tinggi mereka. Kalau ada yang bisa bocorkan kira-kira privasi. Ya. Intinya Kak cukup untuk makan, kirim sama orang tua dan nabung. That's right. Iya Kak, soalnya itu intinya kan kita kan juga bukan masalah gajinya ya. Tapi di usia yang masih sangat muda tapi sudah bisa pergi ke Holy Land, itu yang pertama. Ya. Yang kedua bisa belajar, terus bisa menghasilkan uang, tapi nggak dalam jumlah yang besar, tapi cukup bisa nabung, kirim sama orang tua, makan dan jalan-jalan itu aman kayak gitu. Jangan sampai jalan-jalan sih. Oh, jalan-jalan. Iya. Sudah berapa lama di sana dan kapan rencana baliknya teman-teman semua? Sudah berapa ya? 1 tahun 4 bulan. 5 bulan. 5 bulan. 5 besok. Iya. Besok sudah ini hari sudah 5. Ini hari sudah 5 Kakak. Berarti 1 bulan lagi 1,5 tahun ya? Iya. Karena pandemi.
karena pandemi, Ya. Iya, yang benar sekali. seharusnya balik itu kapan? Ya pulang tahun lalu bulan Juni kalau nggak salah. Juni ya? Oh, Iya. Juni tahun lalu bulan Juni nah, 2020. satu yang menarik sebenarnya, ini kan sudah tahun yang ke-7 ya teman-teman ya. Ya, ini sudah. Mungkin bisa sharingkan tanggapan dari pemerintah kita Indonesia atau khususnya Pemda setempat NTT dari Medan atau apapun. Seperti apa sih tanggapan mereka dengan program ini? Ada bantuan atau apa gitu? Ada komunikasi atau seperti apa? Kalau itu saya no comment. No comment. Kalau itu untuk pemerintah kita mah itu kayak Vicky bilang itu ya namanya Indonesia kakaknya bukan artinya kita menjelekkan negara kita, pemerintah kita, artinya kepala staf, artinya banyak orang hebat, jadi keluarga gini kan kebanyakan kayak gitu ya, paling kita pulang paling ya kalau ada modal ya paling kita usaha aja karena kita jangan apa ya katanya. Karena gini teman-teman, ketika pertama itu juga dan mungkin penonton di sini teman-teman dari NTT dan Indonesia juga itu membaca komen menulis komen itu mereka bilang belajar yang banyak dan bisa ditularkan kepada bisa membangun pertanian di Indonesia dan khususnya di daerah asal. Iya, itu harapan kita bersama. Pengalaman Tadi untuk pemerintah. Kakak, minta maaf tambah sedikit ya. Ya. Mungkin seperti ya sebenarnya saudara Vicky bilang kita memang bisa untuk membangun, betulnya bisa membangun bersama. Tapi kendala kita di sini yang saya lihat kendala kita untuk kalau di Israel negara menjamin, makanya setiap kali artinya berapa banyak pun yang kita tanam pasarannya itu jelas karena negara juga ikut campur tangan di dalamnya ekspor impor untuk ke luar negeri negara-negara Eropa misalnya Amerika, Rusia itu kan ada campur tangan pemerintah, jadi itu bisa kayak kita Indonesia bisa saja kita membangun ya ratusan hektar tapi sebentar pasarannya di mana? Kendala kita di sana khususnya NTT kita mulai tanam pupuk semua uangnya banyak, sebentar yang jual kita yang petani yang rawat uangnya lebih kecil, yang lebih banyak itu tengkulak, makanya karena juga itu jadi faktor pembatas faktor pembatas. Berarti masih di kendala kita masih di pemasaran ya, di distribusi itu juga itu ya. permasalahan besar untuk khususnya Indonesia bagian timur kakak, itu permasalahan yang sangat besar. Sama Kak, yang bagian barat juga. Bagian barat juga ya. Masalahnya itu Kak, benar itu jadi kalau di Israel kan Kak, kayak masalah tanah. Jadi masalah tanah itu kalau di kita itu kan tanahku ya tanahku gitu, terserah aku mau nanam apa, seperti itu kan. Kalau di Israel mereka itu hak pakai Kak, jadi itu bukan tanah mereka, itu hak pakai. Nah jadi itu juga pemerintah turut membantu Kak, untuk kayak distribusi, terus membantu mencari marketnya. Memang farmer juga cari market, tapi pemerintah itu ambil bagian dalam ambil marketnya. Nah kalau di Indonesia itu tanahku suka aku mau nanam apa gitu kan. Kalau di sini tuh semua udah ada aturannya gitu. Masalah airnya juga disediakan karena ini kan drip irigasi. Jadi airnya kan dari satu mosyaf atau satu desa itu dibagikan ke satu pertanian seluruhnya gitu. Jadi mereka tinggal bayar airnya ke mosyaf, ke kemana mosyaf ini? Desa. Ini kampanye ke desa. Ya ke kepala mosyaf, kepala desa gitu. Jadi beda sama kita Kak. Kalau kita kan ya udah ada air hujan, tanah saya gitu. Suka saya market saya kemana gitu. Jadi ujung-ujungnya sebenarnya jatuhnya ke tengkulak. Jadi dari tengkulak, yang tengkulak ini tidak menanam, tidak berbuat apa-apa, terus dia ngambil banyak kayak gitu ya. Jadi sebenarnya gini Kak, mereka ambil kan kita yang nanam. Tapi mereka yang ambil, tapi mereka tidak menanam, tapi mereka mengambil keuntungan lagi dan harganya itu jatuh ke bawah. Kayak gitu Kak. Terus, nah kekurangan modal juga Kak, itu yang paling utama bagi kita juga petani di Indonesia. Nah kalau misalnya kita mau nanam jagung nih Kak, terus kurang pupuk kita pinjam, ujungnya itu pasti mereka ambil bunga ya.
dari pinjaman itu untuk pembelian pupuk. Nah, jadi keuntungannya sama sekali tidak ada sama kita, Kak, kecil kayak gitu. Cukup-cukup lah untuk keuntungannya kayak gitu. Itu juga sih permasalahan yang ada di daerah barat juga. Jadi hampir sama dengan teman-teman yang ada di daerah timur gitu. Jadi harapannya memang untuk pemerintah, tapi itu masih harapan ya, Kak, karena untuk kami juga yang pulang itu tidak ada dijanjikan apapun, tidak ada dikontak apapun, jadi Ya, benar-benar memulai dari nol, Kak, gitu. Jadi kami bawa ada modal sedikit, jadi kita tanam sendiri, kita tidak dijamah oleh pemerintah lah, itulah intinya. Nggak ada yang bilang gini, wah ini teman adik-adik saya yang sudah belajar di Israel mungkin bisa bekerja sama atau apa dari Pemda. Ada beberapa kalau yang di daerah Medan ada beberapa dihubungin dengan Pemkab, ada beberapa yang dihubungi dan ada beberapa juga yang diunjuk untuk jadi penyuluh pertanian. Tapi ya begitu-begitu saja, Kak. Itu ya penyuluh gitu loh, penyuluh dan udah ada program sendiri dari Pemkab itu. Jadi hanya mengikuti yang eksplorasi lagi untuk eksplorasi nggak ada, Kak. Kalau mau eksplorasi pakai modal sendiri. Oh gitu. Nah, dengan kondisi seperti itu, teman-teman maunya seperti apa? Apakah pulangan memang harus cari dengan modal sendiri atau memang punya keinginan besar sih sebenarnya untuk membangun pertanian dengan harapan bahwa pemerintah daerah kita, ini ya dari teman-teman itu memfasilitasi itu sebenarnya, karena ya jujur mungkin teman-teman belajar banyak juga kan di sana. Ya, kalau harapan dari saya untuk daerah Medan memang harus dibantu sama pemerintah, Kak. Karena kalau misalnya nih kita bawa modal untuk menanam, nah yang kita belajar di sini kan ada net house untuk membantu menghalangin serangga ya masuk ke dalam juga. Nah, jadi kalau pembangunan net house juga kan itu skalanya besar sekali, Kak. Net house dan lain-lain itu biayanya sangat besar. Jadi sebenarnya harapannya kita bikin makalah atau proposal terus kita masukkan dan kalau misalnya itu memungkinkan mereka kasih dana dan kita kasih pertanggungjawaban gitu dari apa yang kita kerjakan itu. Harapan saya seperti itu. Gitu. Mudah-mudahan pemerintah dari NTT mungkin dari NTT Oke. Mungkin saya tambahkan dari NTT ya, Kakak. NTT, kalau kita NTT ya namanya kakak tamu, kakak orang Kupang, orang asli orang Kupang juga tahu. Kita penyakit NTT itu satu penyakit orang dalam, Kakak. Oh iya, birokrasi ya. Itu birokrasi tidak pernah, makanya walaupun kita mau bagaimana saya rasa tidak bisa, karena bukan apa, saya juga artinya pernah pengalaman kerja kayak begitu. Jadi kita tahu lah, Kakak, dari pusat, ini pengalaman kerja ya, dari pusat dananya sekian sampai kayak turun sampai skala, misalnya sampai di desa, dari kepala desa sampai turun sampai RT, bantuannya itu kayaknya ludas, amblas begitu. Makanya kadang-kadang itu yang jadi kendala juga, makanya kalau untuk berjanji untuk ya seperti yang Vicky bilang, kalau kita bertani memang bisa untuk membangun bisa, tapi kendala itu modal, Kakak, dan satu pemerintah. Karena di NTT itu hanya pembangunan, sedangkan untuk daerah pertanian itu artinya mereka ya paling ya kantor-kantoran aja kayak balai besar pelatihan itu yang kayaknya ada daerah pertanian. Kalau untuk NTT paling tanam buat makan, ada mungkin yang nggak sampai 10% ke bawah itu tanam ya paling jual ya, tapi jualnya itu cukup untuk kebutuhan. Untuk kalau kita bicara tentang harapan saya itu karena untuk kami sendiri yang mengikuti program HICAT ini, semoga kami pulang itu kami bisa terapkan beberapa hal yang kami dapat di sini, yang kira-kira cocok dengan daerah tempat tinggal kami sendiri. Walaupun dalam skala rumah tangga, tapi kita mencoba saja dulu. Walaupun memang sih saya sepakat kalau perhatian pemerintah mungkin masih minim, tetapi coba kita ya misalkan dengan modal yang kita sudah sedikit terima di sini, baik modal mata kuliah, modal training di lapangan ataupun dengan dana uang, semoga kita bisa buat satu model seperti tadi Kakak Sun bilang, net house mahal, tapi semoga kita bisa buat satu model screen house kecil, ataupun kita terapkan drip irigasi seperti teman kita yang ada di Momere yang sudah terapkan. Ada satu orang alumni dari sini juga, dan Presiden sendiri juga sudah tahu Pak, waktu kemarin Presiden ke sana
Ya harapannya seperti itu. Dalam hal-hal skala-skala kecil atau rumah tangga kita bisa terapkan. Ya, terus juga dengan perhatian pemerintah dalam proses bagaimana dalam kayak untuk kalau kami kan anggap saja kami kalau misalnya kami pulang kami bisa jadi petani milenial. Tetapi sebenarnya sesungguhnya sudah banyak petani milenial yang ada dan sekarang tinggal di Indonesia atau Indonesia Timur mungkin atau Barat. Jadi harapan saya itu pemerintah lebih cepat respon terhadap petani milenial itu, karena ada yang sementara belajar tapi ternyata sudah ada bibit kita yang ada sementara. Jadi yang bibit yang ada itu digunakan secepatnya sebelum yang lain datang. Artinya bibit yang ada di setiap daerah coba untuk dipakai begitu. Karena kami juga keterbatasan dana seperti teman-teman bilang, orang dalam mungkin jadi sulit bergerak begitu.